Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah mengampuni seperti Kristus mengampuni kita. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bacaan hari ini kita boleh baca dalam buku Efesus 1 ayat 3 sehingga 14. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa kekayaan berkat rohani yang Allah kurniakan kepada orang percaya melalui Yesus Kristus. Paulus menjelaskan bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, diangkat jadi anak-anak Allah, ditebus melalui darah Kristus, diampuni daripada dosa, dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan diberikan jaminan keselamatan. Semua ini adalah hasil kasih karunia Allah, bukan karena jasa manusia, supaya kehidupan kita memuliakan Tuhan. Bacaan Alkitab setahun kita sambung di dalam buku Kidung Agung pasal 1 sehingga pasal yang ke-8. Ilustrasi. Seseorang menjadi mahir dalam sesuatu bidang melalui latihan yang berulang kali. Semakin kerap berlatih, semakin baik kemahirannya. Namun dalam hal mengampuni, keadaan sering berbeza. Apabila seseorang terus disakiti, terutama oleh orang yang sama, hati manusia cenderung menjadi semakin sukar untuk mengampuni. Walaupun demikian, Tuhan memanggil kita untuk terus mengampuni, sebagaimana Dia terlebih dahulu telah mengampuni kita. Sahabat yang dikasihi, ramai orang mudah menerima pengampunan daripada Tuhan, tetapi sukar memberikan pengampunan kepada orang lain. Hakikatnya, kasih Allah telah dinyatakan terlebih dahulu kepada kita. Sebelum kita mengenalnya, sebelum kita meminta belas kasihan, Allah telah merancang keselamatan melalui Yesus Kristus. Pengampunan yang diberikan Tuhan bukanlah lesen untuk hidup menurut kehendak sendiri. Sebaliknya, ia menjadi dorongan untuk hidup dalam kasih dan ketaatan kepadanya. Orang yang benar-benar mengalami kasih karunia Tuhan akan memancarkan kasih itu kepada orang lain. Salah satu bukti bahwa Kristus hidup dalam hati kita ialah kesediaan untuk mengampuni, walaupun orang yang bersalah belum meminta maaf. Mengampuni bukan bermaksud melupakan kesalahan atau membenarkan perbuatan yang salah, tetapi menyerahkan segala kepahitan kepada Tuhan dan membiarkan kasih-Nya menyembuhkan hati kita. Apabila kita memilih untuk mengampuni, kita sedang menunjukkan bahwa kasih Kristus lebih besar daripada luka yang kita alami. Sahabat yang dikasihi, dari renungan ini kita boleh menyimpulkan, pengampunan ialah bukti bahwa kita benar-benar memahami kasih karunia Allah. Sebagaimana Kristus telah mengampuni kita dengan penuh kasih, demikian juga kita dipanggil untuk mengampuni sesama tanpa menyimpan dendam. Hati yang mengampuni ialah hati yang semakin menyerupai Kristus. Doa kita hari ini, Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau terlebih dahulu mengampuni kami. Ajar kami mengasihi dan mengampuni orang lain juga. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat, sampai Maranatha. Teguh di Alkitab, tekun pada misi. Tuhan memberkati kita.